Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'dah. Pada hari ini materi bahasa Arab 2 sampai kepada ad-darsur rabi' tahta al-mawdu' al-madrasah wa mas'uliyatuha nahwa syabab. Pelajaran yang keempat dengan tema sekolah dan tanggung jawabnya terhadap pemuda. Dalam tema ini akan saya terjemah mulai awal sampai akhir. Dimohon semua mahasiswa untuk menyimak dan memperhatikan. Ada beberapa kata-kata yang baru yang mungkin bisa jadikan tambahan perbendaharaan kosakata bahasa Arab. Minal malahid annal madaris wal jami'at qad fashilat fi tarbiyatis syabab ala sulukul khuluqil ladhi yartadihil mujtama. Di antara perhatian bahwa sekolah dan universitas benar-benar telah gagal dalam mendidik pemuda pada akhlak perilaku yang diterima oleh masyarakat. Wa kadzalik fi khalqis syahsiyatis salimah. Demikian juga dalam membentuk kepribadian yang selamat. Walaisatil madrasatu hiyal mas'ulah an hadal fasl. Bukanlah sekolahan yang bertanggung jawab atas kegagalan ini. Fal mujtama' wal usrah wa kadzalik wasailul i'lam min ida'ah ila televisiun ila sahafah mas'ulatun aidan. Maka masyarakat, keluarga, demikian juga media sosial, mulai dari radio, televisi sampai surat kabar, bertanggung jawab juga. Walakinnal madrasah hiyal adah allati awjadaha al-mujtama' li ta'limi abnaihim wa tarbiyatihim wal qiyami bil ib'il akbari fi iktisabit talamid hadas suluk. Namun sekolah adalah perangkat yang diciptakan oleh masyarakat untuk mengajarkan anak-anak mereka, mendidiknya, dan merasakan punya beban besar dalam menjadikan beberapa siswa bisa berperilaku baik seperti ini. Wa hunaka ba'dul uyub qad usiba biha sababuna minha adamul qudrati ala dhabtin nafsi. Di sana ada sebagian celah yang menimpa pemuda-pemuda kita. Di antaranya tidak mampu untuk percaya diri. Di annal madrasata lam tuzawwitu bihadis sultah mundu sigharihi wa rubbama kana dzalika sababu dzalika annal madrasah lam tahtamma syahsiyatat tilmid qadra ihtimamiha bi tawsilil ma'arif ilaihi. Karena madrasah atau sekolah tidak membekalinya dengan kemampuan ini mulai kecil. Dan terkadang sebab tersebut dikarenakan sekolah tidak mementingkan kepribadian siswa, seperti halnya pentingnya dalam menyampaikan pengetahuan kepadanya. Wa minhu aidan anna syababana la yumilu ila tahammulil mas'uliyah li'anna al-madrasata wal manzil lam yurabbiyahu 'alal i'timad
ala nafsi wa ibda'ir ra'yi. Di antaranya juga pemuda-pemuda kita tidak condong untuk menanggung tanggung jawab, karena sekolah, rumah tidak mendidiknya untuk bisa percaya diri dan memulai pendapat atau argumentasi. Hada bil idofah ila anna syababana la yahtammu bil maslahah al-'amah wa laysa ladaihi al-qudrah ala halil muskilat awil ihsasi bil wajib. Ini ditambah lagi, sesungguhnya pemuda-pemuda kita tidak perhatian kepada kepentingan umum. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi beberapa kesulitan atau merasakan bahwa dia punya kewajiban. Wala syakka fa innal mas'uliyah taqa'u 'alal madrasah lal bait fi ilaji hadil uyub allati yu'ani minha syabab. Tidak ragu lagi bahwa sesungguhnya tanggung jawab ada pada sekolah, bukan pada rumah, dalam mengatasi kekurangan atau celah-celah ini yang sedang dialami oleh beberapa pemuda. Wa awwalu ma yajibu an nahtamma bihi at-tarbiyah ad-diniyah ihtimaman la yaqifu 'inda dirasatin nusus wal ma'lumat. Pertama yang wajib kita perhatikan adalah pelajaran agama dengan perhatian yang hanya tidak berhenti pada pembelajaran teks dan pengetahuan agama, walakin yudhifu ilaiha al-furasa wal munasabat allati tamsiju bainad din wa baina fadilatin minal fadail. Namun harus ditambahkan beberapa kesempatan, beberapa kegiatan yang bisa mencampurkan antara agama dan beberapa sifat keutamaan yang lain. Wa taqdimal qudwatis sholihah amaman nasyiin wal amala ala taqwiyati silatil insan bi rabbih wa silatihi bin nas, dan mengedepankan suri tauladan yang baik di hadapan para pemula, juga mengamalkan tentang penguatan hubungan seseorang dengan Tuhannya dan hubungan seseorang dengan sesama manusia. Wa tahqiqul hadafil a'la minal akhlaqi min ajli maslahatil fardi wal mujtama', dan merealisasikan tujuan akhlak yang luhur demi kebaikan individu dan masyarakat. Fayusbihu ma yadrusu fi durusid din muttafiqan ma'as suluk fil madrasah fala yaliku anna ta'allumat talamid annal kadhiba haramun wa nakdhibu amamahum masalah. Maka pembelajaran agama yang diajarkan harus sesuai dengan perilaku di sekolah. Tidaklah pantas mengajarkan siswa bahwa berbohong itu haram, sementara kita sendiri berbohong di hadapan mereka. Wa min wajibil madrasah kadzalik an taquma bi i'dadit talamid yuhasibuna anfusahum bi sultatil dhamir
fatuzawwiduhum bi syai'in min dhattin nafsi wa sidqil hukmi fil masailil khalqiyah. Di antara kewajiban sekolah harus melaksanakan persiapan kepada beberapa murid sehingga mereka bisa introspeksi diri dengan kemampuan yang ada dalam hatinya. Maka sekolah akan membekali mereka dengan percaya diri, benar dalam menghukumi dalam beberapa masalah kemanusiaan. Fa idza kharaja tilmid ilal mujtama wa huwa yafhamu anna kulla syai'in yumkin ay yuqarriru ala asasil munaqasah wa tabadulir ra'yi wa ihtiramil akharin. Dan ketika murid sudah keluar menuju masyarakat, dia paham bahwa setiap sesuatu mungkin untuk diputuskan dengan dasar diskusi dan tukar pikiran serta memuliakan orang lain. Tawalladat fi nafsi hadi sultatud dakhiliyah allati tahmilu alal iman bihadil mabadi. Kemampuan yang muncul dari dalam ini akan lahir pada diri seorang murid dan membawanya untuk percaya kepada beberapa prinsip-prinsip ini. Wa min wajibiha aidan takwinul 'adatil hasanah wa mukafa'atul muhsin al mujtahid. Di antara kewajiban sekolah ialah membentuk tradisi yang baik, memberi penghargaan pada murid yang baik dan tekun, mu'aqabatul musi'il muhmil wa bathal qudratis salihah min janibil muallimin faqabla an natluba min talamidit tahalliya bil akhlaqil hamidah. Memberi sanksi pada murid yang kelakuan buruk dan bermalas-malasan, menebarkan suri tauladan yang baik dari kalangan para guru. Maka sebelum menyuruh murid untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, labudda lil muallimin ayyakuna khaira mazalin yuqdada bihi fil khuluqid dini wa fil hirsi ala maslahatil amal wa adail wajib. Wajib bagi para guru untuk menjadi contoh yang baik yang bisa diikuti dalam masalah akhlak agama dan dalam semangatnya untuk memperbaiki perbuatan serta menunaikan kewajiban. Wal ihtimam bin nasyatil madrasi la yaqillu fa'idatan amma yuqaddimu dakhil as-sufuf ad-dirasiyah. Mementingkan kegiatan sekolah faedahnya, kegunaannya tidak diminimalisir dari apa yang dipersembahkan dalam ruang atau kelas-kelas pembelajaran. Wa yajibu ayyashmala dzalik tanmiyata mawahibit talamid wa taqwiyata ajsamihim wa tansyi'atahum 'alal 'adati sihhiyah wa tahdzibi masyairihim. Itu semua harus mencakup pengembangan terhadap apa yang diberikan kepada para siswa dan menguatkan jasmani mereka
menumbuhkan mereka pada tradisi yang sehat dan kejernihan pada perasaan-perasaan mereka. Wal gharadu minat tarbiyah ar-riyadiyah masalan la yanhasiru fi tarbiyatil ajzam wa tarwihi 'anin nafsi, lakin taqwiyatur ruhul ma'nawiyah wa ruhul jamaah wa ta'amuli ma'al akharin wal kifah. Seperti tujuan dalam pembelajaran olahraga tidaklah terbatas dalam pendidikan jasmani, keenaan tubuh, kesehatan tubuh, namun tujuannya menguatkan rohani, maknawi, dan jiwa kebersamaan serta pergaulan dengan yang lain, juga kepahlawanan. Wa ahammu min dzalika kullihi iktisabus sifatil fadilah allati tahdufu ilaiha tarbiyah ar-riyadiyah karujulah wasyarafi wa ihtimalil masyaqq. Yang lebih penting dari itu semua adalah mampunya mengambil sifat-sifat keutamaan yang menjadi tujuan dari pendidikan olahraga, seperti kejantanan, kemuliaan, dan menanggung penderitaan. Itulah terjemah teks dalam pembelajaran bahasa Arab di pelajaran yang keempat ini. Dari beberapa terjemah tersebut ada beberapa kalimat yang baru dan bagaimana cara menerjemahkannya, yang semuanya itu bisa dijadikan sebagai format atau contoh untuk menyusun kalimat-kalimat Arab dan menerjemahkan kalimat-kalimat Arab ke bahasa Indonesia dengan terjemah yang bisa dipahami dan terjemah yang benar menurut metode atau teori-teori terjemah. Selanjutnya adalah qawaid an-nahwiyah atau mu'alajah an-nahwiyah, uraian tentang ilmu nahwu. Dalam bab ini, yaitu bab atop, ada beberapa keterangan penjelasan tentang definisi nama dan beberapa huruf yang bisa dipakai untuk mengatofkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yu'taful ismu alal ismi wa yu'taful fi'lu alal fi'li bi hurufin tusamma hurufal adfi. Isim bisa diatofkan kepada isim yang lain, fi'il bisa diatofkan kepada fi'il yang lain, dan dengan menggunakan beberapa huruf yang diberi nama huruf ataf. Ma qabla hurufil atfi yusamma ma'tufan alaih wa ma ba'dahu yusamma ma'tufan. Kalimat atau lafaz yang ada sebelum huruf ataf diberi nama atau diistilahkan ma'tuf alaih, dan setelah huruf ataf diberi nama ma'tuf. Min hurufil atfi al-wawu tufidul jam'a bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih fi hukmin wahid. Di antara huruf-huruf ataf adalah huruf wawu. Huruf wawu ini berfaedah bisa menggabungkan, mengumpulkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih dalam satu hukum. Alfa tufidu tartib ma'at ta'qib mubasyarah. Di antaranya lagi huruf fa yang mempunyai faedah tertib, urut, beserta kelangsungan, mubasyarah. Thumma tufidu tartib ma'at tarahi wujudu fatrah zamaniyah.
Termasuk huruf ataf adalah summa, di mana mempunyai faedah tertib, urut, tapi ada kesenggangan dalam zaman atau dalam waktu. Au tufidu takhyir, ta'yinu ahadis syai'aini. Huruf ataf yang lain adalah huruf au, yang berfaedah takhyir, memilih, menentukan salah satu dari dua perkara. La tufidu isbadal hukmi lil ma'tufi alaih, wa nafyuhu anil ma'tuf. Huruf la berfaedah menetapkan hukum pada ma'tuf alaih dan mentiadakan hukum pada ma'tuf. Lakin tufidul istidrak la budda ayasbiqahan nafyun au nahyun. Di antara huruf ataf lagi adalah lakin yang berfaedah istidrak. Istidrak dengan persyaratan harus didahului oleh nafi atau oleh nahi. Al-ma'tuf yatba'ul ma'tuf alaih fil i'rab ar-raf'i wan nasbi wal jarri wal jazmi. Kemudian hukum daripada ataf sebagaimana kita ketahui, kita maklumi, ma'tuf harus mengikuti pada ma'tuf alaih dalam i'rabnya, baik rofa, nasab, jar maupun jazm. Itulah keterangan singkat tentang ataf. Kemudian ada beberapa contoh yang bisa kita jadikan perluasan dalam pemahaman kaidah nahwu yang bernama ataf ini. Di antara contoh-contoh ataf yang bisa kita ambil dalam teks bahasa Arab kita hari ini adalah wawu dalam susunan la yamilu sababuna ila tahammulil mas'uliyah li'anna al-madrasata wal manzila lam yurabbiya alal itimad ala nafsi. Madrasah wal manzila ada huruf ataf wawu. Al-mas'uliyah an tarbiyatis syabab al-madrasah fal usratu fal mustama. Ini mencontohkan yang pakai fa, di mana tadi berfaedah tartib dan ta'qib. Yadkhulus syabab al-madrasah summal jami'ah. Ini yang mencontohkan pakai summa. Huruf ataf summa dalam contoh ini mengatafkan lafaz al-jami'ah kepada lafaz al-madrasah. Laisa ladas syabab al-qudra ala halil muskilat awil isasi bil wajib. Ini ada huruf ataf au yang mengatafkan lafaz ihsas bil wajib kepada lafaz halil muskilat, di mana tadi faedah daripada au adalah takhyir, memilih salah satu dari dua pilihan. Wala syakka annal mas'uliyah taqau alal madrasah lal bait. Ini mencontohkan la, huruf ataf la antara al madrasah lal bait. Al bait diatafkan pada madrasah. Dan yang terakhir la tanhasirut tarbiyah riyadiyah fi tarbiyatil ajzam lakin taqwiyatul liruh al ma'nawiyah. Ada huruf ataf lakin yang berfaedah istidrak dan sudah menetapi persyaratan, diawali dengan huruf nafi atau huruf nahi, dan dalam contoh ini adalah huruf nafi. Ini diantaranya contoh-contoh ataf yang ada dalam tema kita hari ini. Selanjutnya, untuk lebih memahamkan tentang ataf, kita harus sering menganalisis tentang huruf-huruf ataf yang ada dalam teks-teks bahasa Arab.